Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini. Nah, pemirsa, kita akan melanjutkan ya obrolan kita bersama dengan Mbak Elis. Siap, Mbak Elis? Siap. Siap. Siap ya? Harus tegas tadi Harus katanya. tegas. Mbak Elis, tadi segmen berikutnya sebelumnya kita sempat singgung tentang ABA. Iya, ABA. Metode ABA. Apa, Mbak? Metode ABA itu singkatan dari Assessment Behavior Analysis, yaitu metode terapi untuk anak yang memiliki gangguan perilaku. Jadi metode ABA itu ada stimulus yang perlu kita kembangkan. Kalau di PAUD itu ada 6 aspek perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, seni, bahasa. Nah, sedangkan kalau untuk terapi ini sendiri, terapi metode ABA ini ada kontak mata, kepatuhan, terus juga fisik motoriknya hampir sama, Mbak, tapi ada kontak mata, kepatuhannya gimana, itu diterapkan dengan metode ABA. Jadi pernah literatur yang saya baca ya, Mbak, bahwasanya metode ABA ini digunakan zaman dahulu digunakan untuk menjinakkan hewan. Mohon maaf ya, maksudnya ini digunakan metode untuk menjinakkan hewan. Kalau kita analogikan saja ya, Mbak, hewan aja bisa jinak, apalagi manusia yang memiliki akal, diberikan akal pikiran, bisa berkembang sebagaimana anak pada mestinya. Jadi dianggap metode ABA ini sangat efektif sekali. Dan ini, Mbak, saya juga baru selesai juga ikut magang di salah satu rumah sakit kejiwaan. Ya, selama 1 bulan, baru kemarin loh, Mbak. Kemarin? Baru selesai, iya. Itu apa aja kegiatannya itu, Mbak? Kegiatannya itu, Mbak, terapis. Ya, jadi memang dari saya sudah berpengalaman sebagai shadow dan juga sudah training di salah satu klinik mengenai metode ABA. Nah, tapi untuk penghalusan dan lebih ke pahaman aja mengenai terapi ini sendiri gitu. Jadi saya magang di rumah sakit kejiwaan, tetapi itu nggak umum, Mbak, tapi rekomendasi dari klinik. Rekomendasi dari semua, klinik ya? Jadi nggak semua orang bisa magang di sana, Mbak. Mbak, sekarang udah berapa murid, Mbak, yang ditangani, Mbak? Untuk murid yang ditangani, kalau shadow, karena saya fresh graduate ya, Mbak, baru lulus juga. Kalau shadow baru 1, kalau shadow plus terapi. Jadi shadow anak yang kita pegang di sekolah sekaligus terapinya anak ini. Nah, tapi kalau untuk berapa pegang, berapa banyak, ini baru mau mulai, Mbak. Baru mau mulai untuk home care. Jadi ya, untuk pengalamannya di tempat magang, itu di tempat magang itu kan, Mbak, banyak anaknya. Jadi ya kalau ditanya berapa jumlah anak yang berapa anak yang dipegang, itu 1 hari kita 4 anak. Wow, 1 hari 4 anak. Ya, 3 sampai 4 anak. Jadi durasinya kurang lebih 1 jam tadi ya? Iya, 1 jam. Iya, ya. Kurang lebih 1 jam. 45 menit belajar di dalam kelas, di terapi, dan 15 menit sosialisasi. Sosialisasi seperti apa? Nah, jadi kalau untuk di rumah sakit kejiwaan sendiri, sosialisasinya itu anaknya itu digabungkan. Jadi anak yang terapis itu digabungkan pada satu ruangan. Jadi anaknya itu kan kelihatan bagaimana responnya kepada teman, atau tetap menyakiti diri sendiri, atau dia sudah mau berteman gitu. Jadi memang di sosialisasi itu difasilitasi seperti playground atau ada main-mainan gitu, Mbak. Jadi dia bersosial. Karena kebanyakan anak yang berkebutuhan khusus ini, dia nggak bisa sosial, dia nggak bisa komunikasi arah, Mbak. Jadi katanya tuh, kata orang tuh anak ABK tuh punya dunianya sendiri, punya gitu dunia ya? sendiri, iya. Dan itu biasanya tuh ada suatu hal yang dia sukai, entah itu memutar bola, atau itu main dagu, atau itu dia suka membaca buku. Dan ada juga anak yang mau kemana-mana mau bawa buku gitu, Mbak, mau bawa boneka atau apa. Jadi ada suatu yang khusus mencerminkan uniknya dia gitu, Mbak. Ada ciri khasnya masing-masing. Ada ciri khasnya masing-masing. Nah, ini kalau jenis ABK ini kan banyak ya, di autism dan lain-lain. Itu yang paling sulit, yang tantangannya lebih besar itu menghadapi anak yang seperti autism. Iya. Kenapa? Karena dia hiperaktif, lebih ke autismnya tuh, dia tuh ada tingkatannya, Mbak. Apa ada itu? Ya
lebih tenang, tingkatan dasarnya mungkin lebih tenang, kontak matanya ada, komunikasinya ada, tapi di akademik nggak paham warna Jadi apa, dia nggak cepet nangkep gitu ya nggak cepat artinya? nangkep. Oh. Tapi kebanyakan kalau autism tuh pintar, Mbak. Kebanyakan dia pintar, tetapi dia semaunya, dia udah tahu, belum usianya membaca dia sudah bisa membaca. Oh, gitu tapi ya? lebih ke aktif kalau autism tuh, Mbak. Oh, dia pintar tapi nggak teratur gitu Dia ya? nggak teratur, ya masih Oke, mau oke, semaunya, Mbak. Iya. Oh, seperti itu. Terus kalau tingkatan, kan tadi ada tiga tingkatan. Yang masih tenang, masih bisa duduk. Itu tingkatan masih ringan ya, Mbak. Saya masih bisa tenang, tetapi ya dari akademiknya gitu ya, Mbak. Terus tingkatan selanjutnya itu dari perilakunya mau semaunya. Itu mau semaunya. Dia mau ya tadi dunianya sendiri, dia mau melakukan semaunya. Itu udah lumayan berat, Mbak. Ada yang anak autism yang nggak tahu perintah. Dia pintar, Mbak. Dia pintar tapi dia nggak tahu apa sih yang kita suruh. Dia tahu ini warna, dia tahu ini merah, tapi ketika kita minta melakukan sesuatu, dia nggak tahu. Ada juga, jadi ada jenis-jenisnya banyak ya, Mbak. banyak ya. Itu yang sempat membuat kewalahan tuh memang anak-anak autism gitu ya? Iya. Yang sering tantrum memang autism juga. ADHD juga. ADHD tuh yang ADHD tuh dia dia tuh beda-beda tipis ya, Mbak. Kalau untuk ADHD itu dia masih bisa meminta perhatian orang lain. Oke, tapi kadang-kadang caper diperiksa itu belum tentu ya. Terus Mbak, jadi dia yang meminta perhatian orang lain seperti itu ya. Biasanya tuh kelihatan kalau gimana ADHD bedanya? tuh dia bisa bersosial. Dia bersosial, tapi kalau untuk autism nih dia nggak bisa bersosial. Bedanya, dia bisa bersosial tapi semaunya gitu, nah, Mbak. Masih semaunya. Masih semaunya sebenarnya. itu ada. Jadi ABK membedakannya itu agak-agak gimana berarti ya? Beda-beda tipis. Beda tipis, Kalau untuk anak autis dia nggak bisa bersosial, aktif, tapi anak ADHD dia aktif, bisa bersosial, tapi dia mau semaunya. Mau semaunya. Iya. Dan bisa mendiagnosa dia ADHD, autism atau memiliki gangguan perilaku lain itu dari dokter spesialis. Memang harus langsung ke dokter Jadi spesialis. sebelum kita menjadi shadow, sebelum kita menjadi terapi, itu kita harus melihat hasil asesmen dari dokter itu seperti apa. Begitu ya. Oke, itu kalau Mbak udah nih ngadepin satu student nih, udah ngadepin satu murid, itu apa sih Mbak yang dirasain Mbak? Iya, Mbak. Jadi yang dirasakan ya, Mbak, ketika anak itu sudah bisa mencapai suatu perkembangan, sudah ada perubahan. Ini ada pengalaman saya dari anak yang awalnya masuk itu teriak, Mbak. Teriaknya dia nggak suka rame. Apalagi ada juga suatu suara yang dia tidak senangi, dia tutup telinga gitu, Mbak. Tetapi ketika ada kehadiran shadow teacher, alhamdulillah ada perkembangan itu suatu kepuasan sendiri gitu, Mbak. Jadi ketika anak sudah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan anak normalnya, karena dari perkembangan yang didapatkan shadow teacher itu ada suatu kepuasan yang sangat luar biasa. Apalagi kembali ke prinsip tadi, Mbak, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, hebat ya. Itu ketika sudah nih, kalau udah udah ada perkembangan, udah ada kemajuannya. Nah, tapi kan awal-awal itu kan belum ya, belum langsung kelihatan kan. Belum langsung hasilnya. kelihatan. Itu ketika sudah mengajar itu kan, yang dirasakan apa, lelahnya berkali-kali lipat kah atau gimana? Enggak ya? Jadi ketika kita menjalankan suatu tugas Dengan tulus ya? dengan tulus, semua itu berasa mudah, Mbak. Berasa mudah, jadi mungkin itulah berkahnya ya, Mbak. Nah, benar-benar. Berkah dari ketulusan kita. Jadi pas sudah bekerja tuh, Mbak, tenang aja gitu. Lebih tenang ya? Tenang, iya, Mbak. Apalagi dapat respon dari orang tua. Positif. Bu Elis, terima kasih, berkat Bu Elis dia sudah bisa kontak mata gitu. Jadi suatu kepuasan yang sangat luar biasa ya, Mbak, ketika anak bisa mencapai sesuatu yang
sesuai dengan perkembangannya. Insyaallah. Oke, luar biasa sekali ya Mbak. Sekarang kita jeda dulu ya Mbak ya. Iya, Nanti Mbak. kita sambung kembali. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.